Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TPPKK Desa Lipursari. Di sini, tempat kami bersama ibu-ibu kader PKK Desa Lipursari merumuskan dan melakukan kegiatan. PKK Desa Lipursari termasuk salah satu kelompok kesejahteraan keluarga yang aktif di Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Lipursari memiliki penduduk sekitar 2.400 jiwa dengan 720 kakak dan diantaranya 1.200 perempuan yang sebagian besar ibu-ibu produktif bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagian sebagai pelaku UMKM. Untuk menunjang pengamalan 10 program pokok PKK, kami membentuk beberapa kelompok kerja yang kami sebut dengan Pokja. Masing-masing Pokja memiliki tanggung jawab terhadap pengamalan intensif dari beberapa poin 10 program PKK. Di sini, kami membagi kelompok kerja menjadi 4 Pokja. Di antaranya, Pokja 1 bertanggung jawab terhadap poin 1 dan 2, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Untuk menunjang hal tersebut, Pokja 1 memiliki program unggulan. 1. PIK Remaja atau Remaja Lawan Nafsa dengan implementasi pada masyarakat berupa sosialisasi nafsa. 2. Kerja bakti. 3. Program ramah anak. PKK menciptakan lingkungan ramah anak dengan cara memperkenalkan permainan tradisional serta buku-buku bacaan. Selanjutnya, Jambu Mas, jam belajar untuk masyarakat. Adalah penerapan senja keluarga di Desa Lipursari yang diterapkan mulai pukul 18 sampai 19. Selanjutnya, untuk Pokja 2 bertanggung jawab terhadap poin 6 dan 8, yaitu pendidikan dan keterampilan, dan pengembangan kehidupan koperasi.
Untuk menunjang hal tersebut, Pokja 2 memiliki program unggulan. 1. Aplikasi UMKM. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PKK Desa Libursari sebagai wadah dan platform bagi para pelaku UMKM agar lebih mudah dalam memasarkan hasil UMKM dan mengembangkan UMKM mereka. Aplikasi ini sudah tersedia dan bisa diunduh di Google Play Store. Perempuan dan literasi digital. Untuk menunjang program ini, selain mendapat support dari Arpusda Kabupaten Wonosobo, kami juga bekerja sama dengan Rumah Baca yang ada sejak tahun 2008 di Desa Libursari, yaitu Rumah Baca Istana Rumbia, untuk menyelenggarakan pojok moco atau tempat membaca dengan stok buku hampir tersedia di setiap RT di Desa Libursari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari Istana Rumbia Libursari. Istana Rumbia itu sendiri berdiri sejak tahun 2006, tepatnya bulan Januari tanggal 1. Literasi di Desa Libursari kami gerakan untuk anak-anak di desa khususnya, dan kemudian kita keluar desa membuka cabang beberapa tempat khususnya yang ada di desa-desa yang kantong-kantong TKI, baik itu perpustakaan desa ataupun perpustakaan digital yang berbentuk digital. Yang jelas literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Dan budaya literasi sangat bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan bernegara. Oleh sebab itu, Rumah Baca Istana Rumbia mencoba mengenalkan literasi kepada anak-anak hingga orang tua dengan cara menyebarluaskan buku maupun ilmu-ilmu yang ada di internet. Walaupun itu anak-anak kecil, kita berusaha untuk mengarahkan HP-HP mereka untuk berliterasi, bukan hanya untuk main-main. Nah, program ini yang kami namakan Pojok Moco yang ada di Desa Libursari ada beberapa tempat, di luar Libursari ada beberapa tempat. Pastinya kami mendapat dukungan dari semua stakeholder yang ada, mulai dari perusahaan swasta, dinas, Arpusda, pemerintahan, dan dukungan TP PKK Desa Libursari sehingga bisa terintegrasi dengan program yang ada dalam pengenalan literasi di Desa Libursari. 3. Batik. Pokja 2 bekerja sama dengan para pelaku UMKM batik yang ada di Desa Libursari. Intensif melakukan penyuluhan dan pelatihan batik. Harapannya, hal itu bisa menjadikan Libursari salah satu kampung batik terbaik. Seperti UMKM Batik Manggarsari contohnya. Kami dari kelompok Batik Manggarsari sangat merasakan bahwa pemberdayaan ibu-ibu itu penting, terutama untuk pelatihan membatik, karena dalam prosesnya kami tidak dapat melakukan seorang diri. Ada yang menggambar, ada yang mencanting, apalagi mewarnai, dan banyak pesanan otomatis diperlakukan banyak tenaga. Karena kami sebagai pengrajin batik tulis konvensional harus teliti dan dibutuhkan jiwa seni, setidaknya harus terlatih. Kedepan mungkin TPPKK Desa Libursari bisa membantu menyelenggarakan lebih banyak lagi pelatihan membatik. 4. PKBHI. Kami berpikir bahwa pada saat posyandu, ibu-ibu datang membawa anak balita mereka. Agar mereka tidak bosan, kami berinisiatif menyediakan taman bermain untuk anak di sekitar posyandu dan tempat membaca agar para ibu dan anak dapat membaca selagi mengantri.
Tempat baca ini kami sebut dengan perpustakaan berseri yang dapat dijadikan sebagai salah satu pusat informasi digital Desa Lipursari. Selanjutnya, untuk Pokja 3 bertanggung jawab terhadap poin 3, 4, dan 5 dari 10 program pokok PKK, yaitu sandang, pangan, papan, dan tata laksana rumah tangga. Untuk menunjang hal tersebut, Pokja 3 memiliki program unggulan, yaitu 1. Bank Sampah. Pokja 3 antusias untuk membantu regulasi tentang sampah di desa. Hal itu menjadikan kami memiliki inisiatif untuk mencari solusi terbaik untuk mengelola sampah semampu kami. Pada saat ini, kami telah mengelola sampah dibantu dengan regulasi desa untuk setiap rukun tangga agar memiliki TPS, dan tiap TPS memiliki penampungan sampah dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk sampah organik, untuk sampah anorganik, dan sampah botol dan kaca. Untuk sampah botol dan kaca, kami manfaatkan untuk membuat kerajinan. Sisanya, sampah-sampah diambil oleh mobil pengangkut sampah setiap hari Minggu. Dua, jamu. Pokja 3 memiliki visi untuk tetap melestarikan adat budaya jamu. Selain baik untuk kesehatan, program Kampung Jamu juga membuat kami mendapat dukungan dari stakeholder yang ada agar setiap rumah menanam tanaman toga. Selanjutnya adalah program unggulan kami yang lain di Pokja 3, yaitu Hatinya PKK. Program ini menjadi program unggulan PKK di Desa Lipursari di tahun 2021. Hatinya PKK, atau lebih tepatnya singkatan dari halaman asri, teratur, indah, dan nyaman oleh PKK Desa Lipursari. Dengan dukungan stakeholder yang ada, PKK Desa Lipursari mencoba membantu mengatasi pelonjakan angka pengangguran yang signifikan yang menyebabkan penurunan angka perekonomian yang masif. Pada program ini, kami memfokuskan untuk menata lingkungan dan membantu regulasi penataan halaman di setiap keluarga. Selaku tim penggerak PKK Desa Lipursari, kami sangat bersyukur atas dukungan dari semua pihak, terutama terhadap masyarakat desa yang sangat antusias dengan program-program yang dibawakan oleh tim penggerak PKK Desa Lipursari. Harapannya, hal ini dapat dijadikan motivasi bagi semua pihak maupun inspirasi untuk tetap kompetitif dalam melakukan hal-hal kebaikan, terutama yang terkaitan dengan kebutuhan pangan, penataan lingkungan, kesehatan, dan perkembangan perekonomian. Dalam hal itu, kami membantu regulasi agar setiap keluarga diwajibkan untuk menanam beberapa jenis tanaman di setiap rumah. Di antaranya, 1. Tanaman umbi-umbian. Sebagai lumbung hidup dan sumber karbohidrat,
seperti contohnya umbi jalar, umbi singkong, talas, kentang, dan lain-lain. 2. Tanaman sayur-sayuran sebagai warung hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber vitamin dan mineral seperti tanaman tomat, kangkung, sawi, jasim, dan lain-lain. Selanjutnya, toga atau tanaman obat-obatan keluarga. Selain sangat erat hubungannya dengan program Kampung Jamu kami, toga sangat bermanfaat dan mudah ditanam oleh semua orang, seperti jahe, kunyit, hingga tanaman obat yang cukup langka. Tanaman buah-buahan yang hasilnya dapat dijual sebagai bank hidup, seperti pepaya, markisah, jeruk, dan lain-lain. 5. Dan yang terakhir adalah tanaman bunga atau tanaman hias agar membuat lingkungan lebih berseri. Selain melakukan penanaman, setiap keluarga juga direkomendasikan untuk mengadakan peternakan atau perikanan, karena hal ini sangat baik sebagai lumbung protein. Para kepala keluarga mulai sadar bahwa yang bisa mereka tanam sangat membantu meringankan operasional kehidupan mereka. Untuk mensukseskan program tersebut, regulasi dimulai dari tingkat rukun tangga. Maksudnya, di setiap RT harus tersedia depo tanaman yang bisa diambil atau sebagai bibit yang ditanam pada setiap rumah. Depo tanaman RT dikelola oleh tim yang dibentuk RT, yang selanjutnya dinamakan Dawis Hatinya PKK. TP PKK Desa Lipursari menyediakan depo tanaman yang terpusat di desa yang langsung dikelola oleh TP PKK Desa Lipursari. Program Hatinya PKK dianggap cukup efektif untuk membantu perekonomian di desa dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Nggih, alhamdulillah sangat menika instruksi saking Ibu PKK menika lumayan sangat kagem bantu perekonomian keluarga kawula. Masak luban pun mboten bingung, kula pun mboten belanja teng warung. Nek lare kula pengen iwak nggih kanton nyeser teng Blumbang menika. Tomat nopoho kalih sayur menika saged kula jolaken teng warung. Jolaken tempe, tahu utawa rese niki nggih alhamdulillah sanget ngoten. Yuk niki tanaman hiasnya senajan ngumate kados ngrumat bayi menika alhamdulillah sangat gendeng niki enten program Hatinya PKK warga-warga sami antusias
nandur tanaman hias nggih imbase niki ngen kula dados laris kembang-kembange alhamdulillah sangat ngoten Bu. Selanjutnya, untuk Pokja 4 bertanggung jawab terhadap poin 7, 9, dan 10 pada 10 program pokok PKK, yaitu kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Pokja 4 memiliki konsentrasi pada penyuluhan-penyuluhan. Di antaranya, yang pertama, kesehatan dengan mengoptimalisasi posyandu dengan kegiatan penimbangan di 5 pokbang atau kelompok penimbangan RW 1 sampai dengan RW 5. Berikutnya, pelaksanaan imunisasi dan pencegahan kematian ibu dan bayi dengan cara penyuluhan ibu hamil yang bekerja sama dengan Pokja 2 sehingga terbentuknya BKBHI Literasi. Kelestarian lingkungan hidup dengan cara pendataan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga, perencanaan sehat dengan sosialisasi dan edukasi KB, pelaksanaan KB safari, dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan tentang PKK Desa Lipursari, yang harapannya kami dapat membantu kesejahteraan keluarga dimulai dari pedesaan, yang nantinya akan berpengaruh ke kalangan yang lebih luas dan tentunya bisa membagikan hal positif kepada semua orang.